Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis Cahaya Hati bersama insyaallah guru-guru yang diberkahi oleh Allah. Amin. Dan pemirsa juga semua diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Dan kali ini kita mengkaji temanya sifat jamilah dan Jalilah Allah. Jalilah Allah Jalla Jalaluh bersama murabbi kita Dr. At-Thabit Lutfi. Dan Admin bahagia sekali megang buku ini, salah satu karya beliau, Tafsir Tazkiyah, Tadabbur ayat-ayat untuk pencerahan dan pensucian hati, Dr. At-Thabit Lutfi MA. Beliau masih muda. Tuan Arifin Sudah tahu ya. Tapi karyanya silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang dimuliakan karena Allah, para asatidz, wabil khusus murabbi kita Ustaz Arifin Ilham, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang Allah. Dan pasti kalau yang menyampaikan Rasul tentang Allah adalah data yang paling akurat, yang paling benar, yang paling tepat tentang Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita tahu tentang Allah dari sumber yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Subhanallah. Muhammad, sampaikan, beritakan kepada seluruh hamba-hambaku agar mereka kenal siapa aku. Karena kalau kita kenal Allah, maka kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan tentang aku yang pertama, Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai sifat jamilah Allah. Kalau jamilah sudah banyak yang tahu. Sifat yang menunjukkan keindahan Allah. Allah maha memberi rezeki. Allah maha pengampun. Yang akan melahirkan sifat ar-raja di dalam hamba Allah. Penuh harap, selalu optimis, memandang sesuatu dari dimensi yang positif. Positif ya, dengan F. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikanlah kepada hambaku juga seluruhnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa azabku, bahwa sesungguhnya aku memiliki azab yang sangat pedih. Karena ternyata tipologi manusia itu macam-macam. Ada yang diingetin sekali langsung ingat gitu, diingetin langsung ingat. Tapi yang ada harus dikasih SP1, SP2, surat peringatan. Peringatan 1, peringatan 2 masih bandel. Tapi ada yang bandel banget itu. SP21 ya.
bandel banget. Ditegur sekali tidak cukup, 2 kali tidak cukup. Wa anna azabi huwal azabul alim. Sudahlah. Tapi seluruhnya, kata Imam Mutawalli Asy'arawi dalam kitab At-Tafsir Asy'arawi, tidak keluar dari koridor Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah itu sifat jamilah, apakah itu sifat jalilah, sesungguhnya muaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah memberikan ujian kepada seseorang, tidak pernah keluar dari sifat Rahman dan Rahim Allah. Kita punya anak, disuruh salat susah banget. Kalau orang tua membiarkan, itu berarti tidak punya sifat cinta dan kasih sayang. Harusnya ditegur, harusnya diingatkan. Bahkan kalau memang menurut orang tua anak itu perlu diberikan sanksi, harus diberi sanksi. Tapi tidak pernah orang tua memarahi anak karena benci kepada anak, tapi karena kasih dan sayang kepada anak. Salah anak dibiarin aja, Ustaz. Itu malah nggak sayang. Nggak sayang. Pegang pisau, dibiarin. Kalau dikasih pisaunya lagi. Malah dikasih ini, terusin gitu. Subhanallah. Perempuan pulang malam, jam 10 malam anaknya yang sudah SMA, sudah gadis, dibiarin. Malah bangga kadanya. Alhamdulillah, anak gua malaku. Jam 10 kagak pulang-pulang. Saya saking cintanya kepada anak saya, biarkan anak saya sebebas-bebasnya. Masya Allah. Kalau Ustaz Zain menamakan musibah yang besar itu. Dan ternyata menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang Allah selalu berdampingan antara sifat yang jamilah dan sifat yang jalilah. Itu jadi ingat dulu di pesantren. Dia membacakan firman Allah, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal. Subhanallah. Kalau engkau mengazab mereka, mereka juga kan hamba-hambamu. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau itu maha perkasa, tapi engkau juga bijaksana. Subhanallah. Ayo ya. Ya itu gimana, orang dikubur kok, orang udah mati kan pada nyesal semua yang dikubur. Betul. Kalau bangkit mereka kan beriman. Nah kalau disiksa mereka juga hambamu. Tapi kalau kau mengampunkan, memaafkan, aduh subhanallah, menghibur itu. Betul Ustaz. Kelanjutannya, kalau kita baca seluruh sifat-sifat dan asmaul husna, antara sifat yang jamilah dengan yang jalilah terbesar adalah sifat jamilah Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, dalam hadits qudsi. Sungguhnya rahmatku sangat dominan dibanding dengan azabku. Dan para pemirsa kita, wasiat kulla syai'. Betul. Kadang begini soalnya, dikasih sakit 1 minggu seolah-olah kita sakit 40 tahun. Padahal kita dikasih sehat 50 tahun. Lupa sama sehat yang Allah berikan 50 tahun. Dikasih sakit 1 minggu seolah-olah lebih daripada diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari rahmat yang penuh dengan karunia ini juga Allah mempertanyakan kepada sikap kita kepada Allah. Betul. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa. Hai manusia, apa yang menyebabkan kau durhaka kepadaku? Bukankah aku yang ciptakan kamu? Aku yang beri nikmat padamu? Lalu mengapa kau gunakan nikmatku, rahmatku itu untuk berbuat maksiat kepadaku? Kata, jangan begitu manusia. Sesungguhnya memaknai sifat jamilah dan jalilah Allah secara sinergis agar manusia itu mawas diri. Maka sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika membacakan ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih, Az-Zumar ayat ke-9. Beliau langsung mengatakan sahabat hamba Allah yang sesuai dengan ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kesaksian itu kesaksian seorang Abdullah bin Umar yang dekat dengan Utsman bin Affan, satu level. Apa dia katakan? Bagaimana tidak? Beliaulah yang sesuai dengan ayat ini, karena beliaulah Utsman bin Affan itu sahabat yang paling banyak baca Al-Qur'annya. Bahkan dikatakan beliau sampai menamatkan
Satu rakaat dalam sholat malamnya 30 juz. Masya Allah, gimana Ustaz? Satu malam, bukan satu malam, satu rakaat dari qiyamul lailnya itu hatam satu Al-Quran. Amman huwa qanit, beliaulah orang yang qanit, yang khasyik, yang ta'i kepada Allah. Sifatnya apa? Yahdharul akhirah, lebih didahulukan dulu rasa khawatir, cemas akan mendapatkan azab Allah, tetapi didampingi dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaitan dengan sifat jamil Allah, sampai mungkin fitrah kita pasti mencintai anak kita. Ketika anak kita yang sedang kita cintai kemudian Allah wafatkan, dalam sebuah hadis disampaikan, kami Allah bertanya kepada mereka, ya malaikat, hal qabarta walad abdi? Nah, hal qabarta fuadahu? Nah, adkhiluhu jannah wasammuhu jannatul muhabbah. Masya Allah. Katanya, wahai malaikat, apakah engkau telah mewafatkan anaknya hambaku, telah mengambil ujian hatinya? Iya. Masukkanlah ke dalam surga dan namakanlah dengan surga mahabbah. Masya Allah, surga cinta. Subhanallah. Memaknai ayat tadi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Jadi tanda kita memahami sifat jamilah dan jalilah Allah adalah ditunjukkan dengan sajidan wa qa'iman, dengan hatinya selalu yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Maka Rasulullah pernah melayat seorang sahabat dalam hadis Tirmidzi dan An-Nasai. Apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat tadi? Apa yang Anda rasakan saat ini? Tersenyum sahabat itu dan mengatakan, ana bainal khaufi war raja. Saya selalu kuatkan hati saya dengan perasaan harap dan cemas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat tadi sedang sakaratul maut, majtama'a fi qalbil mu'min al-khawf war raja. Tidaklah berkumpul selalu dalam hati seorang mukmin antara perasaan yang harap kepada Allah yang besar dengan perasaan khawatir juga akan azab Allah, kecuali illa a'tahu Allahu mimma raja wa hazzarahu mimma yakhaf. Melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan menjauhkan, menghindarkan dari apa yang dia khawatirkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan rahmat terbesar Allah kepada hambanya, tak kala hamba itu lebur dalam maksiat lalu datang dengan taubat, insyaallah Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah tutupi aibnya. Allahu akbar. Bahkan didoakan oleh para malaikat, alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal nar. Ya Rabbana, ilmumu, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh taat dijalani. Bahkan dalam surah Al-Mu'min ayat 9, waqimus sayiat wa man taqis sayiat yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Siapa yang mestinya diazab karena dosanya, disiksa karena maksiatnya, dibuka aibnya, tapi Allah tutup, dimaafkan dan tidak disiksa karena taubatnya, itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Subhanallah, kemenangan besar. Dalam ayat lain, qalaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, Masya Allah, lagi nih, tidak satu pun di antara kalian yang disucikan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hamba yang disucikan olehnya. Maha mendengar, Allah lagi maha mengetahui.
kita masih hidup, ini rahmat Allah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Tapi juga jangan memperenteng-enteng, mentang-mentang nanti rahmat Allah ada caranya taubat, kalau sayang ini. Bukan gitu, Ustaz. Jadi nggak usah takut lagi, makanya penting khauf tadi. Al-khauf. Ada azab. Diimbangi dengan khauf. Diimbangi. Ada orang ntar kan gampang taubat. Yang payahnya kalau ngomong kiai lagi. Kiai ini kan haram. Ntar gampang. Taubat bisa diatur ya. Subhanallah. Kita dapat rahmat Allah. Amin. Amin. Inilah cahaya rahmat Allah untuk kita, wahai pemirsa Cahaya Hati. Buat kami semua, semua ikhwatul iman, insya Allah kita terus mencari rahmat Allah di waktu fajar ini bersama melalui Cahaya Hati. Banyak bicara Arifin, banyak salah. Terima kasih guru. Jazakallah khair. Ikhwatul iman. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya azim antal azim qad sa'alna bismikal azim wa salim binuril nabi sayyidil mursalin. Allah ya azim antal azim qad sa'alna bismikal azim غني حميدون وابسط لنا برزق النعيم أنت المجيب جواد كريم. الله يا عظيم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم